ketika lu ketemu seseorang terus lu tuh kepikiran gitu ya, ada pengen serius sama orangnya, gua akan sangat menyarankan untuk lu tuh ngobrol soal parenting, gaya parenting. Kalau gue sih udah pasti ngobrolin itu. Maksudnya ini tuh terlepas ya, lu mau misalkan setelah menikah itu bakal punya anak atau enggak. Ngobrolin parenting itu penting gitu. Apalagi kalau konteksnya lu mau serius sama orangnya. Karena mindset itu akan mempengaruhi keputusan, mempengaruhi strategi, mempengaruhi cara orang tersebut bicara, mempengaruhi cara orang tersebut memperlakukan gitu. Jadi kalau nggak satu visi itu ribet, kasihan anak keluarnya juga gitu. Kalau nggak satu visi tentang parenting, biasanya cara ngeceknya itu gue tuh bakalan nanya tentang alasan, misalkan kenapa sih kalau buat lo tuh gitu, punya anak tuh buat lo tuh apa sih gitu, definisinya apa sih, atau alasannya apa kalau lo pengen punya anak tuh gitu. Biasanya gue nanya kayak gitu untuk tahu mindset dan gaya parentingnya. Jadi kalau gue tuh dari gue tahu mindsetnya dia, gue tahu bagaimana cara dia akan memperlakukan seorang anak gitu. Dan di sini gue tuh akan memaparkan 10 alasan untuk punya anak, tapi alasannya ini alasan yang egois gitu. Cirinya alasan egois itu senternya, pusatnya di orang tua, bukan di anak. Jadi kalau gak egois itu senternya di anak gitu. Dan gue punya tipe parenting yang senternya itu di anak, bukan di gue gitu, bukan di orang tua. Jadi menurut gue sangat penting kalau gue mau serius itu gue akan pastikan tentang gaya parentingnya dia sama nggak dengan gaya parenting gue gitu. Yang pertama itu adalah alasan egois. Yang pertama, alasan pengen punya anaknya karena meneruskan cita-cita, ambisi, bisnis atau agama gitu. Jadi alasan dia pengen punya anak tuh buat nerusin ambisinya dia, meneruskan agamanya dia, meneruskan bisnisnya dia, ambisinya dia. Ini pasti egois, karena nanti anaknya tuh dipaksa untuk melakukan semua itu gitu, apapun, dan gak peduli gitu, anaknya suka enggak, gak peduli, gak mau mengerti, gak mau dengerin anaknya gitu. Maksudnya tidak salah ya untuk lu sebagai orang tua itu memperkenalkan apa yang lu suka ke anak lu, tapi jangan maksa gitu. Jadi kalau mereka gak suka, kasih gitu. Sebenarnya kalau lu berambisi, nanti kalau anak lu nggak ngikutin ambisi lu tuh nggak akan bisa mengapresiasi dia gitu, nggak akan bisa muji dia, kecuali dia itu mau ngikutin ambisi lo gitu. Alasan egois yang kedua itu adalah butuh penerus, legacy, atau nggak mau punah. Ada loh orang yang pengen punya anak tuh karena nggak mau punah, atau nggak mikir pengen punya penerus gitu. Itu egois sih menurut gua. Ya kenapa lo pengen banget punya penerus dan nggak mau punah gitu. Terus alasan yang ketiga itu karena semua orang punya anak. Ini juga alasan yang sangat mind blowing ya. Kayak punya anak tuh sesuatu yang menurut gue sangat sakral gitu, karena lo itu menghadirkan manusia ke dunia ini. Jadi jangan pakai alasan yang stereotip
atau kayak FOMO gitu kan. Itu kan jadi kayak FOMO gitu. Karena semua orang punya anak, lo punya anak. Artinya kan lo nggak ngerti-ngerti banget dengan keputusan yang lo buat gitu. Kalau kayak gitu. Alasan yang keempat itu adalah pembuktian diri ke keluarga gitu atau ke masyarakat. Jadi sebagai ajang pembuktian diri dan menganggap sebagai kebanggaan gitu. Pembuktian diri bahwa lo tuh punya anak. Gak penting tau itu kayak gitu, serius. Karena apa gitu manfaatnya? Kalau lu yang susah, orang tuh gak akan peduli gitu. Jadi benar-benar pikirin keputusan yang lu buat, terutama soal punya anak ya, atau tentang jumlah anak deh. Jumlah anak yang memang menurut lu itu lu mampu, menurut lu sanggup gitu. Jangan asal punya anak. Yang kelima itu, alasan yang kelima, anak adalah investasi aset atau anak adalah rezeki gitu. Ini menurut gue banyak orang yang salah kaprah tentang mikir anak adalah rezeki ya. Anak adalah rezeki itu maksudnya ketika lu punya anak itu lu harus benar-benar menyayangi dengan baik gitu. Lu harus memenuhi kebutuhan kasih sayang, rasa aman. Lu harus bisa mengapresiasi. Lu harus bisa membuat dia itu sehat secara mental gitu. Bukan cuman ngebiayain. Jadi bukan berarti lu itu anak adalah rezeki, lu nggak punya uang jadi lu punya anak terus biar lu dapat rezeki. Itu ngaco menurut gua. Itu sama aja lu emangnya mikir mau jual anak lu gitu atau apa gitu. Jadi maksudnya tuh lu harus memikirkan finansial. Jangan sampai lu tuh berantem, lu suami istri berantem soal sekolah anak, biaya anak, itu karena anak tuh menderita dengan orang tuanya berantem. Apalagi kalau berantemnya karena untuk biaya anak gitu. Nanti anak lu tumbuh problematik ketika lu tuh tidak mengerti ini tuh efeknya kemana gitu. Kayak gitu ya. Atau menganggap anak tuh proyek jangka panjang yang bisa dibentuk-bentuk. Itu nggak kayak gitu ya. Nggak bisa, lu tuh nggak bisa menjadikan anak itu sebuah proyek. Karena gue bilang dia itu seseorang yang jiwanya berbeda gitu. Jadi bukan berarti ketika lu melahirkan terus tiba-tiba lu juga misalkan membiayai sekolah, bukan berarti lu tuh bisa mengatur keseluruh hidupan dia, enggak gitu. Sebenarnya ya, kalau lu memang pengen anak lu sehat secara mental dan tumbuh dengan baik. Alasan yang keenam itu adalah mempertahankan pernikahan atau mempertahankan suami. Ada beberapa wanita yang punya pikiran itu punya anak untuk mempertahankan suami atau mempertahankan anak, dan itu nggak masuk akal menurut gua. Karena sebenarnya kalau lu punya anak itu tuh membuat hubungan dekatnya itu dia dengan anaknya. Karena yang jadinya sedarah itu dia sama anaknya, bukan sama lu. Artinya apa? Artinya ya bisa cerai lah gitu. Dan nantinya kalau lu berpikirnya misalkan lu pengen ngerubah suami lu dengan punya anak, atau lu pengen suami lu bertahan dengan punya anak terus nggak works, lu nanti malah benci sama anak lu nanti marah sama dia. Padahal kan dia nggak tahu apa-apa gitu. Jadi jangan pakai cara itu untuk mempertahankan pernikahan atau mempertahankan suami, karena itu tidak masuk akal gitu. Dan lu juga bisa jadi stres sendiri ketika itu nggak berhasil. Gue selalu bilang jangan pernah berpikir untuk merubah orang, cuman pikirin aja lu kira-kira bisa terima atau enggak, udah gitu. Yang ke-10 itu, oh berarti ini lebih dari 10. Yang ke-10 itu menjebak pasangan, mengikat pasangan, merubah pasangan. Jadi
Kalau lu cewek gitu ya, lu tuh jangan pernah berpikir untuk menjebak seorang pria dengan lu tuh bikin dia menghamili lu. Itu juga nggak masuk akal. Itu ngaco banget sih, sumpah. Kalau sampai ada yang berpikir kayak gitu, lu harus berpikir ulang tentang strategi tersebut ya. Karena bisa jadi orang yang lu jebak ini sebenarnya tidak menyukai anak-anak loh. Nanti yang ada lu itu bakalan ngelaluin semuanya sendiri. Lu tuh bakalan sedih sendiri, susah-susah sendiri. Jadi jangan melakukan penjebakan-penjebakan gitu. Pakailah cara yang baik supaya hasilnya baik gitu. Jangan suka menjebak-jebak pria. Terus alasan selanjutnya itu diperintahkan oleh agama. Gini ya, kalau sebenarnya agama itu menyarankan kita untuk punya keturunan, itu karena dulu itu kan memang dibutuhkan gitu. Dibutuhkan untuk misalkan berperang gitu, untuk dakwah gitu. Kalau sekarang tuh udah kebanyakan banget manusia. Jadi ya kembaliin lagi aja gitu. Kalaupun pengen punya, ya kata gue sesuaiin sama kemampuan lo, kemampuan mental, kemampuan finansial. Jangan menyusahkan diri sendiri gitu. Jangan nantinya malah lo tuh nyalahin anak lo. Dia nggak salah apa-apa loh. Jangan nanti dia berisik, lo kesel. Nanti lu pusing nyari duit, lu kesel sama dia. Nanti lu malah jadinya marah-marahin dia terus, atau lu jadinya physical, verbal abuse gitu, physical abuse kan. Jangan, kasihan anaknya gitu. Terus alasan selanjutnya itu supaya nggak ditanya-tanya mulu. Kalau permasalahannya lu pengen punya anak biar nggak ditanya-tanya mulu, itu yang solusinya itu lu harus bodo amat, bukan lu malah jadi ngasih yang mereka mau gitu. Karena sebenarnya ketika lu udah punya anak nih ya, cuman biar nggak ditanya mulu, lu bakal ditanya lagi kapan punya anak lagi, kapan nambah anak gitu. Nanti nggak ada beresnya, nggak solusi ya. Yang selanjutnya itu karena kesepian, biar nggak bosen. Lu jangan pernah berpikir ya, lu pengen punya anak karena lu kesepian gitu, jangan. Apalagi kalau lu nggak benar-benar mementingkan adanya pasangan. Jadi memang ada beberapa wanita dan beberapa pria yang memang sebenarnya nggak mau nikah tapi pengen punya anak gitu. Nah menurut gua itu adalah alasan yang egois. Karena hanya demi ambisi lu untuk tidak kesepian, lu mengorbankan dia gitu, tanpa mikirin apa yang baik buat anak lu gitu. Yang terakhir ada sebagai ajang pembuktian ke orang lain. Ada gitu, kayak ngerasanya tuh ketika udah married tuh harus banget membuktikan bahwa dia tuh bisa menghamili istrinya, atau istrinya tuh bisa hamil gitu. Kenapa sih? Nggak penting tau, serius. Yang ngejalanin tuh lo berdua. Jadi pikirin bener-bener lu berdua gitu. Karena yang gue bilang, kalaupun lu berdua susah, lu sebagai yang menjalani pusing, lu yang berdua menjalani menderita, orang yang ngomong tuh belum tentu loh bakalan bantuin, belum tentu bakal ngurusin. Jadi udah fokus, lu itu berdua itu berembuk gitu, bermusyawarah gitu tentang apa yang terbaik, pahami diri sendiri masing-masing, dan cobalah untuk lebih jujur gitu. Ya kalau misalkan kebetulan memang gak pengen punya juga gak apa-apa, selama lu memang berdua itu satu visi gitu. Yang sulit itu kalau visinya beda tentang masalah punya anak atau tentang gaya parenting gitu. Dan di akhir ini gue mau bacain lo puisi gitu, puisi Khalil Gibran tentang anak yang gue suka, karena memang itu tuh apa ya,
itu menggambarkan banget bagaimana gue itu kayak melihat seorang anak gitu. Yang sekarang mau gue bacain itu adalah sajak yang ada di buku Khalil Gibran, yang judul bukunya itu The Prophet, atau bahasa Indonesianya Sang Nabi. Penulisnya Khalil Gibran. Pernah ada orang yang sangat spesial gitu yang ngasih gue buku Khalil Gibran. Dan kenapa gue suka banget, makanya mau ngebacain sajaknya tentang anak, karena memang yang Khalil Gibran pikirkan dengan gue pikirkan itu sama gitu. Jadi I love it. Gue bakal bacain ya. Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra-putri kerinduan kehidupan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlahir lewat dirimu, tetapi tidak berasal darimu. Dan meskipun mereka bersamamu, mereka bukan milikmu. Kau boleh memberi mereka cintamu, tetapi bukan pikiranmu, sebab mereka memiliki pikiran sendiri. Kau bisa memelihara tubuh mereka, tetapi bukan jiwa mereka, sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan yang takkan bisa kau datangi bahkan dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka, tetapi jangan menjadikan mereka seperti kamu, sebab kehidupan tidak bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin. Kau adalah busur yang meluncurkan anak-anakmu sebagai panah hidup. Pemanah mengetahui sasaran di jalan yang tidak terhingga, dan ia melengkungkanmu sekuat tenaganya agar anak panah melesat cepat dan jauh. Biarlah tubuhmu yang melengkung di tangannya merupakan kegembiraan, sebab seperti cintanya terhadap anak panah yang melesat, ia pun mencintai busur yang kuat. Jadi ini dalam banget ya sajaknya gitu. Gua pun merasa bahwa memang kalau punya anak tuh harus bisa membedakan gitu. Walaupun terlepas kayak seorang ibu gitu ya yang melahirkan anaknya gitu, tapi masih tetap tidak punya hak untuk merasa harus selalu meminta dia tuh mengikuti keinginan gue gitu. Ya seperti puisi yang tadi, dan itu indah banget sih menurut gue sajak dan puisinya. Jadi semoga kita semua menjadi orang tua yang baik supaya anak kita juga bahagia.